Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra dari Teknik Informatika 2019 Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan memenuhi Q&A dari soal-soal tugas besar satu saya pada mata kuliah Natural Language Processing atau NLP. Dan langsung saja, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan NLP? NLP adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berhubungan dengan interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa alami. 2. Selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Tantangannya yang pertama, disambiguasi makna kata, yaitu tantangan dalam banyak kata memiliki lebih dari satu makna. Kedua, ambiguitas sintaksis, yaitu tantangan dalam bahasa yang memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. Dan yang terakhir, pertuturan, yaitu tantangan untuk menentukan maksud yang diinginkan dari gaya bahasa dan konteks yang berbeda. 3. Sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak yang mampu melakukan tugas-tugas dan jasa berdasarkan inputan dari pengguna lokasi dan memiliki kemampuan untuk mengakses informasi dari berbagai sumber online atau seperti cuaca, keadaan lalu lintas, berita, saham, dan lain-lain, itu adalah Intelligent Personal Assistant. Contohnya adalah Siri pada produk-produk Apple dan S-Voice pada produk-produk seluler Samsung. Keempat, apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? Kegunaannya adalah bekerja dengan permodelan teks yang juga menyediakan alat yang baik mempersiapkan teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning. Apa tujuan scaffolding? Tujuannya adalah untuk mengubah semua huruf dalam sebuah dokumen teks menjadi huruf kecil, lowercase. Untuk proses ini tidak perlu menggunakan library NLTK, kita bisa menggunakan fungsi lower yang merupakan bawaan dari Python. 6. Apa definisi dari tokenizing? Tokenizing ini adalah proses pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. 7. Jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah kata-kata yang tidak deskriptif yang dapat dibuang dalam pendekatan back of words. Contohnya adalah yang, dan, di, atau dari. Kedelapan, apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Jelaskan. Algoritma Nazif dan Andriani. Algoritma ini untuk pemeriksaan kata dasar yang menggunakan kamus kata dasar. 9. Apa tujuan dari word embeddings? Bertujuan untuk mengkonversi sebuah teks menjadi angka. Karena sebagian besar algoritma machine learning dan arsitektur deep learning tidak mampu melakukan proses analisis pada input data berupa strings atau teks, sehingga membutuhkan angka sebagai input. 10. Sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word to facts. Modelnya yang pertama, model skipgram menggunakan current word sebagai input untuk memprediksi konteks atau sebagai target di sekitarnya, yang dimana skipgram akan mempelajari distribusi probabilitas dari kata-kata yang di dalam konteks dengan windows yang telah ditentukan. Selanjutnya, model Chibo memprediksi current word atau sebagai target dari konteks atau sebagai input di sekitarnya. Bisa dikatakan bahwa Chibo merupakan kebalikan dari skipgram, di mana Chibo pun akan mempelajari distribusi probabilitas dari konteks dengan windows yang telah ditentukan. Konteks yang digunakan serupa dengan konteks pada ilustrasi implementasi skipgram, sehingga menggunakan one hot encode vectors yang serupa. Apa definisi dari back of words? Definisinya adalah sebuah konsep yang diambil dari analisis teks, yaitu merepresentasikan dokumen sebagai sebuah kantung informasi-informasi penting tanpa mengurutkan setiap katanya. 12. Jelaskan mengenai metode atau algoritma fast-text. Fast-text ini adalah metode word embedding yang merupakan pengembangan dari word to facts. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subwords. Setiap kata di
representasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. 13. Apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram ini merupakan salah satu proses yang secara luas digunakan untuk text mining atau pengolahan teks dan pengolahan bahasa. N-gram juga merupakan sekumpulan kata yang diberikan dalam sebuah paragraf, dan ketika menghitung n-gram biasanya dilakukan dengan menggerakkan satu kata maju ke depan, atau meskipun dalam prosesnya terdapat suatu proses di mana kata yang dimajukan sejumlah X kata. 14. Jelaskan contoh penerapan n-gram. Contohnya, terdapat sebuah kalimat, kemarin aku beli sepeda baru, keren. Jika N2, maka dikenal dengan biagram, di mana gram menjadi kemarin aku beli sepeda baru keren. Bisa dilihat dari yang kelima kalimat, di mana memiliki 5 n-gram dalam kasus tersebut, bahwa terjadi pergerakan kata tiap dua kata, yaitu dari kemarin, aku ke aku, beli ke beli, sepeda, dan seterusnya. Di mana kejadiannya terjadi secara beruntutan dengan cara tiap kata berpindah maju satu kata ke depan untuk membangkitkan n-gram selanjutnya. 15. Jelaskan definisi dari smoothing. Definisi smoothing adalah salah satu teknik yang dapat digunakan agar model bahasa tidak memberikan probabilitas 0 untuk peristiwa yang terlihat. Ini adalah melakukan subsidi silang probabilitas. Pendekatan ini dinamakan smoothing atau memperlancar, atau discounting atau pengurangan. Di antaranya mencakup add 1, add k, stupid back off, dan knisserny. 16. Jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplace smoothing merupakan teknik smoothing paling sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai 1 ke setiap frekuensi kehadiran bigram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas, dan juga merupakan suatu cara untuk menangani nilai probabilitas 0. Dari sekian banyak data di training set, pada setiap perhitungan datanya ditambah 1. Dan tidak akan membuat perbedaan yang berarti pada estimasi probabilitas, sehingga bisa menghindari kasus nilai probabilitas 0. Apa yang dimaksud dengan back-off dan interpolasi? Pada back-off menggunakan trigram jika fakta tersedia, jika tidak maka menggunakan bigram. Jika tidak ada fakta juga, maka memanfaatkan unigram. Kita hanya melakukan back-off ke n-gram lebih rendah jika ditentukan frekuensi 0 pada n-gram order lebih tinggi. Agar model back-off memberikan distribusi probabilitas yang tepat, maka harus diterapkan diskon terhadap n-grams order lebih tinggi. Kumpulan diskon tersebut dialihkan ke n-grams order lebih rendah. Sedangkan interpolasi sangat berbeda. Kita harus menggabungkan probabilitas dari semua n-gram, memberikan bobot, dan mengkombinasikan frekuensi trigram, bigram, dan unigram. 18. Jelaskan mengapa knisserny smoothing memiliki kinerja yang baik. Algoritma knisserny terinterpolasi merupakan metode smoothing berkinerja terbaik dan sangat sering diaplikasikan karena akar dari metode ini adalah discounting absolute. Knisserny discounting memanfaatkan discounting absolut dengan cara yang lebih canggih untuk menangani distribusi unigram order lebih rendah. 19. Apa latar belakang munculnya metode stupid back-off? Algoritma bernama stupid back-off ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Tidak ada diskon terhadap probabilitas berorder lebih tinggi. Jika n-gram order lebih tinggi mempunyai frekuensi 0, maka dilakukan back-off ke n-gram berorder lebih rendah, dibobot dengan suatu bobot tepat atau tidak tergantung pada konteks. 20. Apa dasar pemikiran dari metode Good Turing Smoothing? Pemikirannya adalah
dari good Turing smoothing adalah memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Sekian, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.